Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke badal yang keempat, kita masuk ke tabi yang keempat, yaitu badal. Secara bahasa, badal adalah pengganti. Badal pengertiannya adalah tabi yang disebutkan di dalam suatu kalimat untuk mewakili kata sebelumnya, baik mewakili keseluruhan ataupun sebagiannya. Kata yang menggantikan ini nanti disebut dengan badal. Kemudian kata yang digantikan disebut dengan mubdal minhu. Sesuatu yang mengikuti namanya badal, sesuatu yang diikuti namanya mubdal minhu. Contoh, ilal ustadi Muhammadin, kepada ustadz yang bernama Muhammad gitu. Kepada ustadz Muhammad, ustadznya. Nah, kita ambil penjelasan dari sebelah kiri. Kata al ustadz dan Muhammad adalah orang yang sama. Jadi ustadz dengan Muhammad itu adalah bentuk orang yang sama gitu. Maka lafadz Muhammad ini adalah pengganti atau badal dari kata lafadz al ustadz. Maka lafadz Muhammadun menjadi badal, al ustadi ini mubdal minhu. Lafadz Muhammadin majrur karena mengikuti lafadz al ustadi yang majrur begitu. Itu gambaran tentang badal. Kemudian 3, badal mengikuti mubdal minhu dari sisi i'rabnya. Rofa, nasab, dan jarnya. Contoh, jalasal ustadu Muhammadun. Ustadz duduk, Ustadz Muhammad ya maksudnya. Karena al ustadu marfu, maka Muhammadun marfu. Sami'tul ustada Muhammadan ilal ustadi Muhammadin. Contoh yang kedua, al-ma'hadu darussalam ilal ma'hadi darussalam, dakhaltul ma'hada darussalam. Nah, ma'had dengan darussalam adalah tempat yang sama, maka dia lafadz darussalam mengikuti lafadz al-ma'hadu. Al-ma'hadu darussalam ilal ma'hadi darussalam al-ma'hada darussalam gitu ya. Kemudian itu ketukar ya antara yang mangsub dan yang majrur. Contohnya di situ seharusnya yang mangsub itu ada di contoh dakhaltu al-ma'hada darussalam ya. Sedangkan kemudian yang majrur ilal ma'hadi dari salam. Itu hanya ketukar ya, begitu. Kemudian yang keempat, bedakanlah antara susunan idhofah dan badal. Kalau ada alif lamnya al-ma'hadu darussalam, maka lafadz darussalam mengikuti lafadz al-ma'had, al-ma'hadu darussalam. Dakhaltul ma'hada darussalam ilal ma'hadi dari salam. Kemudian kalau susunan idhofah mudhaf mudhaf ilaih menjadi ma'hadu dari salam, dakhaltu ma'hada dari salam ila ma'hadi dari salam. Jadi harus mengetahui perbedaan antara susunan idhofah dengan badal. NB tidak salah jika kita menemukan tulisan dengan struktur seperti ini. Ma'hadu darussalam ila ma'hadi darussalam, dakhaltu ma'hada darussalam. Jadi tetap lafadznya darussalam tidak berubah. Ini kenapa? Karena lafadz darussalam sebagai mudhaf ilaih yang bentuknya memang isim alam yang mabni tetap. Jadi dia tidak bisa diganggu gugat karena memang namanya darussalam. Jadi ma'hadu darussalam ila ma'hadi darussalam juga, kemudian dakhaltu ma'hada darussalam juga. Jadi tidak salah jika kita menemukan tulisan dengan struktur seperti hal itu. Kemudian 5, badal biasanya diterjemahkan dengan lafadz yaitu pada kata yang digantikan. Contoh, yajlisul ustadzu Muhammadun. Terjemahan yang pertama, al ustadzu Muhammadun gitu ya, Ustadz Muhammad yajlisu sedang duduk, atau boleh diterjemahkan dengan Ustadz sedang duduk, yajlisul Ustadz sedang duduk, yaitu Muhammad. Jadi ada tambahan yaitu Muhammad. Turiba aliyun rijluhu, kaki Ali dipukul, atau Ali dipukul, yaitu kakinya. Sami atau syaira insyadahu, saya mendengar lantunan penyair, atau diterjemahkan saya mendengar penyair, yaitu lantunannya. Adapun lafadz duriba aliyun rijluhu dengan sami atau syaira insyadahu, ini akan kita bahas dari macam badal yang lainnya. Jadi mungkin agak aneh gitu. Duriba aliyun rijluhu ini kok masuk badal, lafadz rijluhu masuk kategori badal, kenapa? Kemudian lafadz insyadahu juga masuk kategori badal, kenapa? Dan inilah dia pembagian badal. Untuk memahami hal tersebut, mari kita pelajari tentang pembagian badal. Badal terbagi atas 4, yaitu yang pertama, badal mutobik. Badal mutobik itu yang sudah kita bahas, atau disebut juga dengan badal kulli minal kulli. Ya, badalul kulli minal kulli, yaitu badal yang menggantikan mubdal minhunya secara utuh dari lafadz badal. Dan maknanya cocok dengan mubdal minhunya, cocok ya. Jadi dia secara keseluruhan. Contoh, qomal ustadzu Saifullah.
ra'aitul ustada saifallah, nazartu ilal ustadi saifillah. Jadi dia utuh lafad ustad dengan saifullah adalah orang yang sama dan dia bentuk wujud secara keseluruhan. Itu ya. Contoh yang kedua, sayyiduna Muhammadun. Maka ini sering ya kita dengar sayyiduna Muhammadun. Ati sayyida, ati adalah fi'il amr ya, maka sayyida maf'ulun bih mansub. Ati sayyidana Muhammadan ila sayyidina Muhammadin, kepada tuan kami yaitu Muhammad. Maka lafaz tuan dengan Muhammad adalah orang yang sama, maka Muhammad jadi badal dari lafaz sayyid. Kemudian zoharul ma'hadu darussalam, udkhul al ma'hada darussalam ilal ma'hadi darussalam. Nah, keterangannya, lafaz Saifullah menggantikan lafaz Ustadz secara keseluruhan. Begitupun juga lafaz Muhammad menggantikan lafaz Sayyid secara keseluruhan. Lafaz Darussalam menggantikan lafaz Al-Ma'had secara keseluruhan. Contoh lain dalam dalam doa, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa hayna rabbana bis salam wa adkhilnal jannata darussalam. Dan masukkanlah kami ke surga darussalam. Ke surga Darussalam. Daroknya menjadi badal dari lafad al-jannah gitu ya. Maka al-jannah, surga Darussalam adalah tempat yang sama. Surga dengan Darussalam adalah tempat yang sama, maka Darussalam menjadi badal dari lafad al-jannah. Kemudian pembagian yang kedua, badal yang kedua adalah badal ba'd minal kulli, yaitu badal yang mewakili anggota bagian, sebagiannya saja dari mubdal minhunya, dan lafad badalnya adalah bagian dari mubdal minhunya. Jadi dia ada bagian dari mubdal minhunya. Contoh gini, in hadamal baitu, rumah itu roboh. Tapi tidak semua rumahnya yang roboh, tapi hanya sebagiannya saja, yaitu jidaruhu, temboknya. Dan kita tahu bahwa tembok adalah bagian dari rumah. Nah, maka karena lafad al-baitu ini marfu, maka jidaruhu ini mengikuti. Marfu juga jidaruhu. Qadha itu ad-daina, saya membayar hutang. Sulusahu, sepertiganya. Lafad sulusa ini mengikuti lafad ad-daina, mansub. Nazartu ilal majallati, saya melihat kepada majalah kirtosiha, kertasnya. Kirtosi menjadi majrur karena mengikuti lafad al-majallah. Kemudian dan di situ lafad jidaruhu harus hu-nya kembali kepada al-bait, sulusahu hu-nya kembali kepada dain, kirtosiha ha-nya kembali kepada majalah. Nah, kemudian lafad jidaruhu mewakili sebagian dari lafad bait, kemudian sulusahu, sulusuhu ya mewakili sebagian dari lafad ad-daina, lafad kirtasiha itu mewakili sebagian dari lafad majallah. Nah, jenis badal ini harus disertai dengan domir yang kembali kepada mubdal minhunya, tadi sudah dijelaskan. Contohnya domir hu pada lafad jidaruhu, ini kembali kepada lafad bait. Gitu. Kemudian badal yang ketiga yaitu disebut dengan badal istimal, yaitu badal yang mewakili dari mubdal minhunya dari hal maknawinya, sifatnya, isinya, atau bagiannya. Tetapi lafad badalnya adalah bukan bagian dari mubdal minhunya, bukan bagian satu kesatuannya ya begitu. Kalau tadi kan tembok adalah bagian dari bagian dari rumah ya. Kalau ini tidak. Kemudian contoh, jadi dia sifatnya, isinya, atau bagiannya dari mubdal minhu. Contoh dalam keadaan marfu. Do'ufal misbah, lampu itu lemah. Apanya? Nuruhu, cahayanya. Nah ini maka lafad nur adalah bagian atau mewakili dari sifatnya ya. Sifat dari misbah tadi, cahaya tadi. Sami atau syairo, saya mendengar penyair, apanya? Insyadahu, lantunannya. Lafad asyairo mangsub, maka insyadahu pun mangsub. Ajibtu minal ustad, saya kagum akan ustad. Apanya? Ikhlasihi, keikhlasannya ya. Keterangannya lafad nuruhu mewakili sifat dari al-misbah dan cahaya, bukan bagian daripada lampu. Lafad insyadahu mewakili sifat daripada asyair dan lantunan, bukan bagian tubuh daripada penyair. Lafad ikhlasihi mewakili sifat dari ustad dan ikhlas bukan bagian tubuh daripada ustad. Nah, jenis badal ini juga harus disertai dengan domir yang kembali kepada mubdal minhunya. Tadi contohnya domirhu pada nuruhu kembali pada lafad al-misbah dan sebagainya dan sebagainya. Kemudian badal mubayyan. Badal mubayyan adalah badal yang berfungsi, ini badal yang keempat ya. Badal mubayyan adalah badal yang berfungsi menggantikan sesuatu yang dijelaskannya. Tetapi dia tidak masuk kategori yang tiga badal yang telah kita sebutkan.
Yang pertama, makna badal tidak cocok dengan mubdal minhunya, lafadz badal juga bukan bagian dari mubdal minhunya, lafadz badal juga bukan maknawi atau bukan sifat dari mubdal minhunya. NB, badal jenis ini jarang digunakan. Nah, badal yang jenis ini, badal mubayyan ini memiliki 3 macam, yaitu yang pertama badal ghalat, adalah lafadz yang diucapkan kepada pengganti lafadz sebelumnya dan telah diucapkan secara lisan karena adanya kesalahan dalam pengucapan. Contoh, asyrabul qahwata, saya minum kopi, al-ma'a, air, begitu. Nah, al-ma'a mansub mengikuti lafadz al-qahwata. Akal tu ar-ruzza, saya makan nasi, al-khubza, roti, begitu. Nah, intinya kesalahan badal ghalat berkaitan dengan lisan. Sedangkan badal yang kedua, badal nisyan, yaitu lafadz yang diucapkan sebagai pengganti lafadz sebelumnya untuk memperjelas lafadz yang telah diucapkan setelah mengetahui bahwa yang diucapkannya adalah salah. Contoh, safaro Sa'idun, Sa'id bepergian, Muhammadun, Muhammad, bukan Sa'id yang pergi gitu ya. Safartu ila Makkah, saya pergi ke Mekah, ke Mekah. Al-Madinah, Madinah gitu ya, jadi kesalahan. Intinya kesalahan badal lisan berkaitan dengan hati. Yang ketiga, badal idrob, yaitu lafadz yang diucapkan dengan maksud menyebutkan lafadz pertama, lalu setelah diucapkan ingin mengucapkan lafadz kedua. Contoh, raqibtud darrajata, saya pernah gitu ya, saya pernah naik sepeda. Asayyarata, mobil juga pernah gitu ya. Khud al-qirtasa, ambil kertas. Al-qalama, pulpennya juga sekalian gitu ya. Tambahan tentang badal, badal juga ditemukan dalam satu kalimat pada yang pertama pada pembagian, bisa disebut juga dengan badal tafsil. Contohnya al-kalimatu salah satu aksamin, ismun wa fi'lun wa harfun. Nah, marfu'nya lafadz ismun wa fi'lun wa harfun ini karena menjadi badal dari lafadz salah satun ini ya, ada kesalahan tulis salah satun. Contoh yang lain, idza matabnu adam in qata amaluhu illa min salasin. Nah, karena majrur maka selanjutnya sodakotin jariyatin au ilmin yuntafa'u bi awaladin solihin. Lafadz sodakotin, ilmin, dan waladin menjadi majrur karena badal dari salasin. Kemudian contoh yang kedua, ajibtu min akhwaika, saya kagum dengan dua ya, akhwai, dua saudaramu, yaitu Zaid dan Amr. Zaid dan Amr. Kemudian seperti pernah kita jelaskan, kalau ada wawunya dibaca Amr, kalau tidak ada wawunya maka dibaca Umar ya. Kemudian yang ketiga, contohnya bunyal Islamu ala khomsin, majrur, maka kesananya pun majrur. Syahadati alla ilaha illallah anna Muhammad Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wal haji wa shaumi Ramadan. Nah, jenis badal ini boleh dalam dua bentuk. Yang pertama mengikuti karena sebagai badal. Contohnya usika bisalasin, saya mewasiatkan kepadamu dengan 3 hal, al-ilmi wal amali wa husnil khuluqi. Jadi majrurnya ini mengikuti lafaz salasin. Tapi boleh juga berbentuk rofa karena sebagai khobar dari mubtada yang dibuang. Contoh, usika bisalasin, al-ilmu wal amalu wa husnul khuluq. Jadi boleh juga marfu. Karena diperkirakan asalnya usika bisalasin, hiya, diantaranya al-ilmu wal amal. Gitu ya. Jadi ada lafaz mubtada yang dibuang, yaitu lafaz hiya. Gitu. Kemudian badal juga terdapat pada isim isyarah. Untuk menjelaskan materi ini, guru harus mempraktekkan dengan menampakkan alat peraga berupa buku dengan cara tahap pertama. Jadi kalau kita praktekkan nanti bisa dijelaskan kepada para santrinya cara mengajarnya begini. Tahap pertama guru mengucapkan hadza jamilun. Ini kita megang bukunya ya, hadza jamilun, disertai menampakkan buku hadza jamilun. Kemudian yang kedua, guru mengucapkan al-kitabu jamilun, disertai menampakkan buku. Jadi, pertama, hadza jamilun, al-kitabu jamilun. Nah, ketika kita mengucapkan hadza jamilun dengan al-kitabu jamilun, jadi ternyata hadza dan lafadz al-kitabu itu adalah benda yang sama. Yaitu yang dimaksud adalah al-kitab, hadza jamilun, al-kitabu jamilun. Maka ini adalah benda yang sama. Maka kalau digabung, seandainya digabung, hadzal kitabu jamilun, maka lafadz al-kitabu itu menjadi badal daripada lafadz hadza. Nah, di situ di tabel hadza jamilun, ini buku, yaitu bagus, al-kitabu jamilun, buku ini bagus, begitu. Nah, lafadz hadza dan al-kitabu memiliki maksud yang sama. Nah, maka ini disebut dengan badal. Ternyata lafadz hadza dan al-kitabu memiliki maksud yang sama. Maka jika kita ucapkan hadzal kitabu jamilun, maka lafadz al-kitabu yang berwarna merah ini menjadi badal dari lafadz hadza.
Nah, badal yang terdapat pada isim isyarah harus berbentuk ma'rifah ya, beralif lam. Contoh di situ sebelah kiri hadzal kitabu mufidun. Buku ini mufidun, bermanfaat. Maka hadza menjadi mubdal minhu, al-kitabu menjadi badal, dan hadzal kitabu ini menjadi mubtada, nah mufidun ini menjadi khobarnya. Kemudian kalau seandainya nakirah bagaimana? Hadza kitabun mufidun. Nah, ini jika kitabun yang kita anggap badal bentuknya nakirah, tidak beralif lam, maka susunannya menjadi naat man'ut justru. Hadza kitabun mufidu. Ini adalah buku mufidun yang bermanfaat ya, begitu. Kemudian perhatikan kedudukan badal pada posisi berikut. Nazufa hadzal kitabu. Nah, nazufa fi'il, hadzal kitabu, di situ sudah al-kitabu badal, hadzanya adalah mubdal minhu, dan dia menjadi fa'il. Yang namanya fa'il, maka dia marfu. Qara'tu hadzal kitaba. Qara'tu fi'il fa'il, hadza adalah maf'ulun bih. Nah, lafad al-kitaba ini menjadi badalnya, gitu. Ila hadzal kitabi, ila harfu jarin, hadza adalah ismun majrurun. Nah, al-kitab menjadi badal dari lafad hadza. Nah, kemudian dalikal kitabu jamilun ra'aitu tilkal mar'ata ila hadhil qaryati, begitu ya. Jadi mengikut kepada posisi kedudukan lafad isim isyarahnya, hadza atau dalika, begitu. Pertanyaannya, bagaimana cara kita menjelaskan kepada pelajar tingkat pemula untuk menentukan harokat kata setelah isim isyarah? Contoh, dorobtu hadzal maktab. Maktaba ibu, kan bingung. Nah, maka jawabnya, caranya dengan cara menghilangkan isim isyarah tersebut. Jadi isim isyarahnya dianggap tidak ada. Contoh lafad nazufa hadzal kitab babibu, maka dianggap aja hadzanya dihilangkan, maka menjadi nazufal kitabu. Seakan-akan begitu ya. Qara'tu hadzal kitaba, maka dianggap hadzanya dibuang, maka qara'tul kitaba sebagai maf'ulun bih. Kemudian ila hadzal kitabi menjadi ilal kitabi. Dalikal kitabu jamilun, jadi dalikanya dibuang, ra'aitu al mar'ata ila al qaryati, begitu. Kemudian badal juga yang ketiga terdapat pada nama orang atau gelar. Contoh Muhammad bin Abdullah, Muhammad bin Abdullah. Muhammad anaknya Abdullah, gitu ya. Lafad Muhammad dan anaknya Abdullah adalah orang yang sama. Jadi gambarnya begini, kalau mungkin ketika ditanya mungkin pada zaman dulu, seumpama pada zaman jahiliyah dulu ya, kemudian orang sana nanya, Nabi Muhammad kita lagi waktu masih kecil, kemudian ditanya, itu siapa? Itu Muhammad. Kemudian ditanya lagi, itu siapa? Itu anaknya Abdullah. Maka jawaban, kedua jawaban tersebut sebenarnya sama saja, Muhammad atau anaknya Abdullah. Maka anaknya Abdullah ini menjadi badal daripada lafaz Muhammad. Nah, di situ keterangannya lafaz Muhammad dan Ibnu Abdullah adalah anaknya Abdullah, adalah orang yang sama. Maka lafaz Ibnu Abdullah menjadi badal karena menggantikan lafaz Muhammad. Di situ contoh Muhammad bin Abdullah, Muhammad adalah mubdal minhu-nya, kemudian bin Ibnu Abdullah adalah badalnya. Kalau kita spesifikan laginya, Ibnu Abdullah, Ibnu adalah badal wa huwa mudhaf, Abdi adalah mudhaf ilaih wa huwa mudhaf, Allahi adalah mudhaf ilaih, gitu ya. Jadi tidak usah bertanya kenapa lafaz Abdullah menjadi abdi, yaitu karena menjadi mudhaf ilaih ya. Di situ contohnya Muhammadu bnu Abadillah. Sami itu Muhammadabna mengikut. Ila Muhammadi bni Aliyu bnu Abi Thalib. Ibnu Abi Thalib. Sami itu Ummal Mukminin Aisyata. Gitu ya. Sami itu Ummal Mukminin mansub Aisyata. Mansub. Ila Ummil Mukminin majrur Aisyata. Aisyata majrur ya, dalam keadaan majrur karena dia isim ghairul munsharif, maka majrurnya dengan fathah. Umar bin Khattab. Sami itu asyaikha Hasanan ila Abi Hamidin al-Ghazali, majrur ya. Utsmanu bin Affan. Kemudian sami'tul imama Khalilan, majrur ila Umar bin ibni al-Khattab. Umar di sini adalah majrur karena isim ghairul munsharif, maka ila Umar, tapi badalnya tetap majrur ibni ya, ila Umar bin al-Khattab. Kemudian lafaz Muhammadu bin Abdullah asalnya adalah
Muhammadun ditambah Ibnu Abdillah. Huruf alif pada kata Ibnu ini dihilangkan. Kemudian nama sebelum Ibnu ini tidak ditanwin, ya. Jadi lafaz Muhammadun itu dihilangkan tanwinnya menjadi Muhammadu, dan kata setelah Ibnu dimajrurkan sebagai mudhof ilaih tentunya, ya, Ibnu Abdi lah. Nah gitu. Kemudian tulisan Umar dibaca Umar, tulisan Amru dibaca Amru, gitu ya. Jadi kalau tidak ada wawunya dibaca Umar, kemudian kalau ada wawunya maka dibaca Amru. Tadi di atas sudah ada penjelasannya. Ingat ada isim ghairul munsharif pada contoh di atas, majrurnya dengan fathah, yaitu lafaz Aisyah di majrurnya dengan fathah Aisyah. Kemudian ila Umaro juga majrurnya dengan fathah. Kemudian ketentuan penulisan kata Ibnu atau Ibnu. Jadi ada alifnya atau tidak. Alifnya dibuang jika terletak antara dua nama, yaitu badal. Tadi seperti kita sebutkan, Aliyu bin Abi Thalib. Jadi kalau kita, sama saya, Saifullah, Asep Saifullah bin Suhaimi Arif, maka tulisan binnya itu tidak pakai alif, ya, gitu. Jadi tulisannya seperti itu, Aliyu bin Abi Thalib, Muhammadu bin Abdillah. Kemudian alif ditampakkan jika yang pertama jika dua nama terpisah dengan domir. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki, begitu ya dalam Alfiyah. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki. Jadi ada alifnya, huwa ibnu Maliki. Tentu menjadi dibaca huwa ibnu Maliki. Ini karena hamzahnya hamzah wasol namanya. Jadi alifnya tidak dibaca, tidak terbunyi, ya, tidak dibunyikan. Jadi bukan huwa ibnu Maliki tapi huwa ibnu Maliki. Ada kemudian yang kedua ada di akhir idofah setelah nama pertama. Contoh Khalid ibnu Man, gitu. Jadi ada di akhir idofah setelah nama pertama. Khalid ibnu Walid. Khalidun adalah ibnu Walid. Ada di awal idofah sebagai mudhaf. Ibnu Abdillah, ya, ada di awal. Kemudian jika kedudukannya sebagai khobar. Muhammadun ibnu Abdillah. Muhammadun adalah, jadi Muhammad adalah mubtada, kemudian khobarnya adalah Ibnu Abdillah. Muhammad adalah Ibnu Abdillah, adalah anaknya Abdullah. Jadi itu mubtada khobar. Inna Zaidan, sesungguhnya Zaid adalah Ibnu Sabit, adalah anaknya Sabit. 3, alif boleh nampak atau dibuang jika setelah huruf nida. Ya bana Mahmud. Ya bana Mahmud. Jadi boleh nampak atau boleh tidak. Kemudian alif pada lafaz ibnatu, ibnun, ibnatun, gitu ya. Ibnun, ibnatun. Ibnu atau ibnatu. Nah, lafaz alifnya pada ibnatu dibuang apabila tak marbutohnya diganti tak maftuhah. Contoh asma ibnatu Abi Bakrin atau asma'u bintu Abi Bakrin. Alifnya dibuang, ibnatu menjadi bintu, dan kemudian tak marbutohnya diubah menjadi tak maftuhah di situ, ya. Kemudian contoh badal dalam Al-Qur'an ini banyak sekali. Alhamdulillahirabbil alamin. Robbi adalah menjadi di situ keterangannya, Robbinya badal, mubdal minhu-nya adalah kepada lillah dan dia majrur. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Sirat ini adalah badal, mubdal minhu-nya kembali kepada sirat kata yang pertama dan dia mansub. Wa qala Musa li akhihi Harun, kepada saudaranya yaitu Harun. Akhi mudhaf, hi-nya mudhaf ilaih. Maka Harun ini adalah majrur mubdal minhu kepada akhinya, ya, mudhafnya, ya, lafaz akhi, dan dia adalah majrur, makanya Harun. Harun ini majrur, ya, karena isim ghairul munsharif, maka alamat jarnya adalah fathah. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hi aqwam. Inna hadza adalah ismu inna dan dia mansub, maka Al-Qur'ana menjadi badal dan dia mengikuti dari lafaz hadza mansub, ya. Kemudian walaqad sharafna fi hadzal Qur'an, kemudian warzuqna min thamarati man dan sebagainya, ini bisa dibaca sendiri. Kemudian untuk memahami perbedaan 4 tabi, ini sudah kita selesai. Jadi tabi ada 4, yaitu sifat atau naat, yang kedua atof, yang ketiga taukid, yang keempat badal. Nah, untuk memahaminya perhatikan tabel berikut. Kalau tabi yang pertama, sifat atau naat, ini sesuatu yang mengikuti namanya naat. Nah, sedangkan sesuatu yang diikuti namanya man'ut. Kemudian atof, ma'tuf, sesuatu yang diikuti ma'tuf alaih,
taukid, muakkad, badal, dan mubdal minhu. Ini contoh-contohnya. Kalau sifat, itu contohnya at-thalibu al-mahiru, siswa yang pintar. Nah, kata kuncinya, sifat atau naat itu diartikan yang. Jadi at-thalibu al-mahiru, siswa yang pintar. Sedangkan kalau atof, kata kuncinya adalah penghubung. Karena dia menghubungkan at-thalibu, at-thalibu, wat-thalibatu, siswa dan siswi. Nah, kata penghubung. Kemudian yang ketiga, taukid, kata kuncinya adalah penegasan. Al-ustadu nafsuhu, ustadz itu sendiri. Yang keempat, badal adalah pengganti, kata kuncinya. Contoh, ila sayyidina Muhammadin, kepada tuan kami, yaitu Muhammad, Nabi Muhammad SAW. Kemudian mengi'rab badal, ungzur, angzuru, ini fi'il mudhari ya, fi'il fa'il, ilal ustadi, ila harfu jarin al ustadi ismun majrurun, saifillah ini menjadi badal, dan dia saif adalah mudhaf, Allahi mudhaf ilaih. Kemudian ta'allam ta hadal kitaba, kamu ta'allam tu ya, ta'allam tu hadal kitaba, saya mempelajari buku ini. Ta'allam tu, ta'allam fi'il, tu-nya adalah fa'il. Hadza isim isyarah, al-kitabah menjadi badal dari isim isyarah. Al-mar'u bi asgharihi, seseorang dengan asghara ini. Asgharoni, tadinya asgharoni, kemudian karena majrur asghara ini, kemudian ada domirhi, maka nunnya hilang ya, bi asgharihi, hatinya dan lisannya gitu. Yaitu qalbihi walisanihi, hatinya dan lisannya. Ini tinggal dibaca sendiri. Kolbun menjadi badal dan juga lisan juga menjadi badal. Kemudian itu saja untuk kali ini tentang badal. Di selanjutnya nanti akan ada pembahasan tentang tabel, contoh tabi dari bentuk yang mu'rob. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.